Nggak ada mual? Enggak. Nggak ada mual? Enggak. Padahal 2 loh. Iya. Di awal kehamilan pun enggak ya? Enggak, paling cuma seminggu doang habis itu. Mbak Oki. Halo. Ini adalah Mbak Oki Indah. Yang kamu tuh berarti sejak program menjadi ibu rumah tangga ya? Iya. Tidak Full. working mom ya? Enggak, full ngurus anak-anak. Kamu kan dulu hamil yang pertama kan ini hamilnya 1 ya? Iya, isinya 1 nih. Isinya 1. Kalau yang pertama hamilnya kembar. Iya. Lucu banget. Iya, lucu. Lucu. Ini lucunya sarkas ya. Iya ya. Tapi emang gemes banget kan. Hamil Iya. kembar tuh beda gak sih sama hamil 1? Untuk hamilnya ini yang aku rasain beda pasti ya, karena kan isinya dua kan pasti lebih berat, lebih mungkin nggak nyaman ya. Tapi aku kalau bandingin sama hamilku yang sekarang ini menurutku ya lebih susah yang ini. Yang 1? Iya, yang 1 malahan, karena yang 1 ini aku mabuk, sedangkan yang kedua itu aku bener-bener nggak ngerasain. Yang dulu nggak nggak ada mual. nggak Padahal 2 loh. Iya. Di awal kehamilan pun enggak ya? Enggak, paling cuma seminggu doang, habis itu udah bener-bener enggak yang berbulan-bulan yang Oke. yang long gitu tuh enggak. Ternyata enggak gitu juga ya. Berarti maksudnya hamil kembar ada yang bilang katanya wah itu Bakal double tuh. susah, iya. Lebih pusing tuh gitu. Enggak, Wah, aduh, enggak. ntar ini nih lebih laparan gitu kan. Iya, enggak. Ternyata yang hamil 2 normal aja, biasa aja. Aku dulu hamil anak yang anak aku ya. Iya. Itu kan 1 doang. Iya. Itu 4 bulan maboknya. Oh ya? 4 bulan pertama tuh Udah. seru sekali. Luar biasa Luar pasti biasa. ya. Ini yang aku baru alamin di anakku yang ini malah. yang 1 ya. Yang 1 malah. Oke. Aku pikir semangat nih habis hamil kembar ke hamil 1 ini pasti hamil kembar aja biasa aja nih, apalagi hamil 1 ya. Iya, makanya. Pasti nggak kerasa nih. Ternyata nggak boleh gitu, pamali. Mungkin itu adalah produk ekspektasi gak sih? Iya, Iya kan, iya, jadi kalau benar. ekspektasi kita kayaknya 1 mah Sugesti. gampang Iya, gitu kan. benar. Jadi ternyata hasilnya bertolak belakang gitu ya. Iya. Tapi ada teman aku juga yang hamil kembar dan emang susah banget. Dia di keadaan yang sangat ngapa-ngapain dikit ngeflag. Oh Gitu. iya, emang Jadi itu emang harus risky istirahat. ya? Iya, emang harus istirahat sih. Kebetulan di akunya, kalau aku enggak sih, enggak ada itu. Jadi Oke. santai-santai aja di kehamilan kembar. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kan kalau misalnya emang orang yang hamil kembar itu memang lebih beresiko. Iya, pasti. Apalagi kayak ada pengalaman-pengalaman kayak siapa tuh artis cantik yang hamil kembar terus anaknya meninggal 1 di dalam. Iya, VJ. VJ something. Siapa? Marisa, iya, Marisa. VJ Marisa ya? Iya. Oh ya benar. Dia kan itu kejadiannya waktu itu di hamil 2. Iya, waktu itu aku juga waktu itu aku sempat nanyain ke dokterku. Oh dia di dokter kamu juga atau enggak? Enggak, aku konsultasi Oke. waktu itu di Jakarta. Kan aku juga waktu itu dia announce kalau di IG kalau dia keguguran 1 kan. Waktu itu aku sempat tanya, "Dok, ini kok bisa ya? Apa aku bisa gitu enggak sih?" gitu. Ternyata itu asupan makan karena dia kembar identik. Jadi 1 kantong, iya 1 plasenta itu untuk 2 baby. Jadi asupan makannya itu ada yang 1 enggak ke baby ini. Oke. Enggak sampai. Jadi tidak sampai, Iya, jadi kurang ya. Iya, jadi kepaksa harus diambil. Tapi kalau untuk kasus yang aku kan plasentanya 2 nih, 2 embrio. Jadi kemungkinan itu kecil sih gitu. Oke. Tapi untuk yang mungkin 1 plasenta kemungkinan itu tetap ada. Karena plasentanya 1 dibagi jadi 2 baby Iya. gitu kan. Iya sih benar sih. Tapi berarti hamil kembar tuh macem-macem ya? Macem-macem. Ada yang hamil kembar identik juga beda lagi nih. Ada Iya. yang identik bener-bener 1 kantong tapi plasentanya 2. Iya. Ada juga yang 1 kantong plasentanya 1. Ada juga yang bener-bener pisah kayak Mbak Oki. Iya. Apa namanya itu hamil fraternal. Iya, fraternal ya. Fraternal alias non identik. Nah, Iya. itu tuh kamu tau gak sih itu faktornya apa ya? Kira-kira. Faktornya kalau aku nih ya, karena aku bener-bener embrioku ditanam 2 jadi emang jadi 2 ya. Oke. Kalau aku yang alami aku kurang tahu ya kenapa Kalau dia yang bisa. alami mungkin emang kayak pembelahannya Iya, gimana. pembelahan ya, karena Ya kan? 2 ini kan kayak 2 ditanam itu masih bisa belah lagi. Kamu bisa dapat 3, dapat 4. Jadi
itu emang nggak bisa predictable sih. Gitu. Jadi kayak ada banyak banget faktor dan Iya. biasanya ada faktor keturunan juga buat hamil Keturunan, kembar ya, tuh ya. keturunan kalau alami itu biasanya dari si suami. Jadi dia kalau ada kembar, kemungkinan Oke. kita juga bisa Oke, kembar. jadi kemungkinan kembarnya lebih besar kalau misalnya si laki-lakinya yang punya keturunan kembar Iya, gitu ya. Iya. Oke, karena ada penjelasannya eksi-eksi ya gitulah Iya. ya, genetik pokoknya lah ya. Kromosom lah ya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ASINya sedikit gak keluar dan anaknya memang butuh asupan lebih dari susu formula, entah itu susu yang lain, nggak Iya. apa-apa juga Iya. gitu ya. Kalau misalnya memang Emang- sudah disarankan sama Ya, dokter. tetap harus konsultasi sama dokter Betul. sih. Aku waktu itu konsultasi juga, aku juga ngerasa kurang. Waktu itu dokter bilang enggak cukup kok, udah cukup. Ini dilihat dari berat badan anaknya, fisiknya udah oke kok. Oh ya udah lanjut. Terus mulai makan Mulai makan di 6 bulan. bulan kan sama ya? Iya, 6 Susah bulan. nggak? 2 loh. 2 loh, gila. Aku tuh 1 aja, ya Allah, tapi sekarang tuh kayak setiap makan tuh Jadi gini ceritanya, 1 sampai 6 bulan itu full kan. Aku ASI. nggak punya, iya full ASI dan kebetulan kan aku nggak pakai neni. Oke. Jadi karena aku pengen sendiri dan ketika 6 bulan itu udah makan, karena kan nggak mungkin kan bisa kan tuh. Jadi aku Udah ketawa duluan gitu. jadi aku butuh bantuan untuk makan sama anak-anak nih. Kebetulan alhamdulillah anak-anakku makannya juga Gampang. gampang. Oke, tapi tetap dong pasti mengalami susah makan. Enggak ya? Susah makan Tumbuh malah. gigi gitu. Tumbuh gigi alhamdulillah enggak. Enak banget ya, kayaknya Allah Maha Adil tuh begitu loh, guys. Malah ini belakangan ini yang Oh, di gitu. umur setelah setahun Hampir ini 2 malah tahun ya? Iya, hampir Oh, iya sih, 2 memang. tahun. Ini yang malah nggak mau makan, yang udah bener-bener bikin Kayak stres. fase tantrum 1 2 denial. Iya. Kayak apa tuh enggak gitu kan. Emah tidak gitu. Anakku cewek itu kalau nggak mau tuh kayak bener-bener emah tidak gitu. Udah mulai ngomong lagi. Iya, mau Udah bisa tidak. ngelawan ya. Iya, udah bener-bener kalau makan tuh nggak maunya nggak tahu nih dia yang ngidam atau enggak. Ini belakangan ini dia tiap hari mintanya jambu air, serius. Tapi emang bener loh. Usia anak kita kan hampir sama nih, Iya. hampir 2 tahun ya. Iya. Anakku hampir 2 tahun, anaknya Mbak Oki kan udah 2 tahun. Anakku tuh lagi begitu. Dia tuh lagi suka banget sama satu makanan tuh, ya itu terus mintanya, Iya. gitu kan. Iya. Bahayanya sih bisa jadi selektif. Iya. Apa tuh namanya? Picky eater ya. Kalau picky eater masih mending. Oh. Ada lagi yang lebih parah lagi Oke. tuh selektif eater. Oh, iya. Gitu. Jadi itu lebih parah lagi. Coba aku takutnya itu, cuma ternyata dia masih mau yang lain. Iya, gitu. mungkin bosen aja Iya, kali ya. begitu Bosen, memang bosen. lagi. Tapi berarti bener ya, Allah tuh Maha Adil, dikasih hamil kembar kan repot nih pasti Iya. gitu. Ternyata makannya gampang. Iya. Anaknya temen aku juga gitu soalnya, sama kayak anak aku umurnya, tapi kayak anaknya dia tuh lebih anteng, diem. Anakku udah lari-lari gitu. Aku kebayangin aja gitu kalau anak gua ada 2 nih. Begini tingkahnya nih. Aduh, gak sanggup. Kalau ya. aku 2, yang satu anteng, yang satu gitu nggak bisa diam. Jadi ya melengkapi lah ya. Iya melengkapi kan, lah jadi ya. kayak diberi kemudahan gitu, Iya. diberi repot juga, tapi ada beberapa hal yang emang dikasih kemudahan gak sih? Iya. Iya kan? Iya. Terus waktu hamilnya juga gampang, nggak pakai aneh-aneh, ngidam nggak? Enggak. Nggak ada ngidam sama sekali. Enggak. Terus? Enggak sama sekali. Sebel sama orang? Sebel iya, sebel pastilah. Namanya juga lagi hamil ya. Ya sebel suami sih. Suami ya? Anaknya Iya. mirip suami nggak? Satu mirip suami, satu Gitu ya? enggak. Mirip Soalnya kan mitosnya gitu, katanya mama aku waktu hamil aku itu dia sebel banget sama papaku tuh, sampai kayak papaku baru datang pulang kantor, Iya. itu tuh mama udah bisa cium baunya dan dia disuruh di luar. Oh, sampai Akhirnya aku segitu ya. lahir dengan muka papaku plek. Terus begitu hamil adik aku tuh sayang banget katanya. Oh. Terus anakku mirip banget sama mamaku, tidak mirip papa sama sekali. Gitu. Iya sih. Gitu. Jadi kamu sebel sama suami waktu hamil? Iya. Anaknya satu mirip ya? Satu mirip, yang satu. Yang mirip bapaknya siapa? Yang mirip bapaknya yang cewek. Iya. Biasanya gitu ya, emang ya, anak cewek mirip bapaknya, anak Iya. cowok mirip ibunya ya. Iya. Kita lihat yang satu ini nanti mirip Iya, sama siapa. siapa. Terus apalagi ya soal hamil kembar, kamu dulu olahraga nggak? Olahraga enggak sih aku. Waktu hamil nggak olahraga? Enggak. Karena emang nggak disaranin Oh, capek gitu. berlebih juga ya kalau Oke. kembar tuh. Kalau untuk liburan atau mau kemana gitu masih oke selama fisik kita masih bisa oke, nggak sakit, nggak lelah, nggak apa-apa. Naik pesawat? Naik pesawat setelah 4 bulan.
setelah 4 bulan baru boleh. Jadi pantangannya adalah nggak boleh naik pesawat sebelum 4 bulan. Iya. Terus sama nggak boleh terlalu capek. Iya. Terus apa lagi? Ada lagi pantangan yang lain mungkin waktu hamil kembar. Enggak sih, minum kopi sama teh ya? Kopi sama teh nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia mengikat asam sih. Iya. Kayaknya itu mostly untuk ibu hamil biasa juga sebenarnya nggak boleh ya. Iya. Cuma kayak untuk hamil kembar mungkin kayak lebih nggak boleh. Lebih strict, iya. Terus ada lagi mungkin pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan ibu hamil kembar. Enggak sih, itu aja. Tetap Itu minum aja. vitamin, tetap iya, tetap suntik. Istirahat Iya, cukup, aku segala waktu macam. itu kan masih suntik ya. Oh, suntik hormon ya. Iya. Dan itu juga kayaknya tergantung ibunya nggak sih? Tergantung ibu dan anaknya nggak sih? Setiap ibu hamil kembar atau tidak tuh kayak Iya. harus bener-bener tergantung dokternya bilang apa gitu Iya. kan. Ada yang hamil kembar bener-bener bed rest gitu, Iya, nggak iya. boleh ngapa-ngapain Tetap karena ada balik lagi ke fisik ibunya sama anaknya, dan jangan lupa buat konsultasi sama dokter. Jangan oh ini kelihatan ini fisikku oke nih, ternyata enggak. Tetap apa-apa itu harus ke dokter. konsultasi. Iya bener, apalagi hamil kembar yang which is lebih risky gitu kan, lebih Iya. beresiko gitu. Terus apa ya, dulu kamu suka mencari referensi tuh dari mana sih? Kayak suka dong pasti lihat ibu kembar yang lain. Ibu kembar yang iya suka dong, tapi aku karena aku program bayi tabung, aku biasanya sih cari yang kasus yang sama ya. Oke, jadi hamil kembar karena bayi tabung. Iya. Waktu itu ada barangannya nggak? Waktu itu aku nggak ada ya. Waktu itu aku nggak ada. Jadi waktu zamanku itu nggak yang sekarang yang semua artis kelihatannya bayi tabung deh kelihatannya ya. Sama Banyak yang udah mulai speak up mereka bayi tabung ya. iya, kelihatannya semua orang tuh bayi tabung, semuanya punya pengalaman di share. Waktu aku tuh bener-bener orang tuh dikit banget yang bayi tabung. Jadi aku susah untuk cari referensi. Jadi aku masuk grup di komunitas di klinik Jakarta itu, jadi share-nya di situ aja sih, karena emang waktu itu masih belum banyak yang share gitu. Jadi emang ada kayak komunitas ya. Kalau aku dulu juga begitu Mbak. Jadi maksudnya ada sebuah aplikasi yang isinya adalah ibu-ibu di level hamil yang sama. Kalau aku satu kan. Tapi kayak ada ibu-ibu yang level hamilnya sama. Waktu itu grupnya namanya adalah November Babies. Karena kita sama-sama melahirkan di bulan November nih, HPL-nya nih gitu. Jadi kan pengalamannya sama. Dan kayaknya di dalam aplikasi itu juga ada nih ibu hamil kembar. Jadi twin mommies gitu. Itu juga banyak tuh pengalamannya. Aku juga baca-baca juga ceritanya. Seru-seru, emang beda-beda juga ya. Ibu orang tuh beda-beda. Kadang-kadang ada yang pantangan nggak boleh ini, banyak itu. Ada yang harus minum air putih aja, yang harus pH-nya berapa. Kadang-kadang ada yang gitu. Serius, aku sampai baca, aduh ini apa ini? Sampai ribet banget ya. Iya ribet banget. Jadi aku ya ambilnya ya sebisanya aja lah, sebaiknya aja kan. Diri kita juga ya yang bisa nakar. Oh ini kelihatannya butuh nih, enggak nih. Jadi ya udah diambil yang kita bisa aja. Kayaknya dari tadi senang-senang terus ceritanya ya soal hamil kembar. Enak kok ini kok ada nggak sih dukanya hamil kembar dulu? Dukanya hamil kembar, Berat badan mungkin naik banyak nggak? Alhamdulillah enggak. Jadi Waktu itu enak banget ya, enak mulu. Waktu itu aku inget dokterku itu bilang, kan aku tanya nih, aku tuh kalau ke dokter tuh agak itu sih, picky ya, agak cerewet. Jadi aku tuh sebelum masuk ke dokter itu pasti aku catat. Jadi karena nggak mau rugi ya? Iya nggak mau. Nggak mau. Terlupa kan, udah nggak seneng mau liat rugi USG gitu. udah blank, nanti diem aja. Jadi udah aku catetin, aku tuh tanya sama si dokter. Terus sampai dokternya itu apalagi bu ini Saking bawel ya. iya. Dokter aku juga gitu sih. Sampai suamiku, ini kamu tanya apa sih? Aku nggak ngerti. Tanya. Ya kan karena hamil Sampai di list. hamil kedua ini kan gimana ya? Lebih kalau kesusahannya sih enggak ya, mungkin lebih keperasaan ntar gimana habis lahirannya gitu oke. sih, lebih ke itunya. Kalau untuk kehamilan ya Oke-oke aja. Oke aja. Cuma habis itu yang bener-bener mikir ntar gimana ya. Oke. Terus seks waktu hamil kembar boleh nggak? Kalau kembar nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Enggak. Sama sekali nggak boleh. Enggak. Awal pun nggak boleh. Enggak. Kalau Awal malah nggak boleh. Oh, iya, Nggak iya, boleh bener. dong. Nggak boleh, Ini ya, kalau bener. satu aja 4 sampai 4 bulan nggak boleh. Yang ini? Iya. Oke. Aku dulu 10 minggu.
Oh. 10 minggu tidak boleh seks karena emang aku ada riwayat keguguran kan sebelumnya. Iya. Kalau misalnya tidak ada riwayat keguguran kan emang boleh-boleh aja sebenarnya. Iya. Cuma karena kita spesial Iya, ada case. special case Iya. gitu kan. Jadi kalau kamu dulu waktu hamil Kembar. sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Emang udah dokternya melarang. Sampai Sama sih. Aku udah konsultasi waktu juga. lahiran, maksudnya kan menjelang lahiran kan kita disarankan untuk biar kontraksi gitu kan. Kalau aku nih ya waktu itu kayak gak apa-apa, ini dirutinin aja biar kontraksi, biar iya. jalan lahirnya agak sedikit mungkin lebih gampang terbuka Enggak. gitu ya. Karena dari awal dokterku yang Jakarta itu kan bilangnya sesar, jadi dia enggak Oh jadi Jadi- emang gak boleh seks ya. sama Jadi sekali. seks adalah pantangan untuk ibu hamil Yes. kembar, apalagi IVF. Iya. Terus tapi nggak tahu juga ya, mungkin ada ibu hamil kembar yang boleh aja gitu kan. Mungkin ya kalau yang mungkin case normal mungkin ya, mungkin tuh boleh. Tapi Berarti itu dukanya bapaknya ya. Kayaknya ya. Tapi kalau aku ya waktu hamil tuh kayak birahi gitu. Ngerti gak sih? agresif ya, agresif ya. Agak mungkin karena pengaruh hormon Oh juga iya, hormon, gitu kan. ya. Terus juga nggak tahu kenapa enak banget gitu. Waktu hamil tuh kayak mungkin agak Beda ya. lebih sensitif. Oh. Mungkin ada beberapa kayak kulitnya lebih sensitif segala Iya. macam gitu kan. Jadi sebenarnya enak banget, berarti dukamu juga. Tapi tetap Tidak masih boleh. nyolong-nyolong sekali-sekali. Oke lah. Bandel ternyata buminya, oh my god. Iya, karena udah program kan capek banget Iya, ya. benar. Udah ini terus ke panjang lagi, hamil lagi, udah nggak betul. itu nanti ngurus 2 anak udah nggak kebayang nggak Iya, sih makanya. kapan waktunya. Terus itu dia apalagi si suami ini kan semakin dia tidak diberikan apa namanya, hasratnya tidak tersalurkan, Iya. kayak lebih gampang stres, Iya. lebih begitulah ya, moodnya Gampang pasti naik tergoda, turun ya. ya kan, bahaya juga. Kan kita tidak tahu di luar sana dia ketemu sama siapa gitu. Iya kalau nggak ketemu lawan main gitu kan. Sebel. Terus tapi berarti hamil yang ini boleh ya? Hamil yang ini selama 4 Setelah 4 bulan baru boleh. Iya. Oke. Jadi bayi kembar ternyata tidak boleh seks guys. Jadi untuk kamu yang pada ingin hamil kembar, coba dipikir lagi di bagian itu ya. Kan kebutuhan, tidak apa-apa. Terus nih ternyata ada cerita yang lucu nih, Mbak. Apa Oke, tuh? jadi dilansir dari The Asian Parenting tahun 2013, ada warga Kanada yang melahirkan bayi kembar bernama Gabriela dan Sofia. Yang menariknya adalah mereka lahir di tahun yang berbeda, tapi kembar. Jadi karena lahirnya di jam hampir tahun baru, Oh, beda I 8 see, menit I see. doang Iya, sebenarnya. tapi Tapi yang satu lahirnya 2014, yang satu lahirnya 2013. Gitu lucu banget. Kalau dulu kamu selangnya berapa menit sih? cuma 2 menit ya, 1 menit 2 menit. Cepet lah. banget ya? Cepet banget. kok. Sesar ya? Iya. Keluar duluan, set. Set, Begitu keluar ya. apa sih yang kamu rasakan melihat satu, terus satu lagi? Apa ya? Karena ini nih masalahku ya, karena aku kan ini mata minus ya 4 Oke, ya. oke. Aku tuh liatin bayinya tuh udah keluar ya. Udah keluar. Minus 4 kamu? Iya, minus Oke, gede 4. banget. Iya, minus 4. Jadi ketika dokternya udah, "Oh, Ibu udah keluar nih bayinya yang cewek." jelas. Terus aku udah, "Iya, Dok. Deketin dong, Dok." Aku bener-bener yang deketin dong, Dok. Iya, Dok. Karena emang kepikirannya langsung, "Oh, ini cewek ya. Oh, iya. Padahal sebenarnya aku nggak kelihatan." Jadi kalau ditanya mikirnya apa, oh ya udah keluar untuk fisik dan lain-lainnya udah nggak bisa kelihatan. Jadi udah, oh alhamdulillah lengkap, Dok, lengkap. Oh ya udah. Jadi gak kelihatan gara-gara minus ya. Tapi minus juga katanya berisiko juga ya kalau mau melahirkan normal ya. Iya. Jadi mungkin lebih disarankan ke sesar juga. Iya. Kalau aku dulu melahirkan pakai kontak lens. Kok bisa? Sempet bener loh. Jadi aku tuh bener-bener santai Mbak. Iya. Oke, waktu itu aku karena rembes ketubannya. Oh, iya. Jadi waktu itu posisinya jam 3 pagi tuh rembes stret gitu kan. Terus aku, oh ini rembes kayaknya nih. Pertama aku pikir belum rembes. Iya. Jadi pertama aku pikir ini apa ya, mungkin keputihan. Keputihan kan emang sering ya. Kalau hamil kan ya. emang kayak lebih beresiko keputihan. Iya. Terus ya udah ternyata keluar lagi kok warnanya udah mulai agak keruh gitu. Iya. Terus wah ini kayaknya ketuban deh. Ya udah aku santai-santai, si apa namanya hospital bag-nya juga dikeluarin, kempesin bertingbol dulu. Terus dandan dulu pakai lipstick, pakai kontak lens, telepon rumah sakit. Ini kamarnya tersedia nggak ya? Iya. Gitu. Nanti masuk ke lewat mana ya gitu-gitu. Berangkat lahiran pakai kontak lens. Biasa saja, iya. Sesantai itu. Aduh, tahu gitu. Nanti berarti besok nih biar kelihatan, Mbak. Pakai kontak lens dulu. ya. Iya. Kan bentar doang, paling berapa menit? Paling sambil mulus-mulus dikit lah ya. Pasang kontak Normal lens. ya?
Normal. Aku normal. Kalau sesar itu nggak boleh. Gak boleh pakai kontak lens? Nggak boleh. Oh, karena gak sadar kali Iya. ya? Oh, kamu berarti belum pernah dioperasi ya? Belum. Aku kan udah operasi berapa kali nih. Bener sih, Tiap bener. tindakan operasi tuh nggak boleh pakai kontak lens. Oh gitu. Iya. Jadi emang bener-bener dikasih tahu kalau nggak boleh? Nggak boleh. Karena apa tuh alasannya? Alasannya nanti takut kalau kita ada pembuluh darah yang pecah. Kita Oh iya nggak- benar. Karena Bener. Karena operasi kan kita kena bius, kena obat-obatan dulu kan. Kalau normal kan enggak. Enggak. Iya kan. Betul. Kita banyak kemasukan obat dulu, jadi kita lihat efeknya gimana. Oke, Kayak oke, kuku aja ini nanti nggak boleh panjang, nggak boleh berwarna juga, jadi bener-bener polos. Harus polosan ya melahirkan. Iya. Pakai lipstick juga nggak boleh ya? Enggak, lifting kali ya. lifting bener nggak sempet ya. Tapi kan aku kan sebel banget ya kadang-kadang ngeliat tuh artis-artis tuh di video-video melahirkan Iya. mereka tuh kayak terlihat cantik. Iya, bener. Terlihat seperti tidak seperti kita yang rambutnya nggak tahu kemana Iya, gitu. bener. Ya kan kalau mereka terlihat tenang, gitu. Tenang. Sementara kita yang gitu nggak ada cantik-cantiknya. Bener. Gitu kan. Itu juga udah aku consider kemarin tuh, aku melahirkan cantik gimana ya caranya, udah konsultasi sama dokternya, bisa nggak nih yang di foto bagus nih gitu. Bulu mata gimana bulu mata? Boleh Gimana nggak? tetap on, boleh tetap on. Yang kemarin soalnya Ya. kemarin nggak apa-apa ya. Oh kemarin juga tetap pakai bulu mata? Iya. Di video nggak? Alhamdulillah dapat videonya. Tapi cantik gak? Iya gitulah. Ya, sepertinya tidak secantik Iya, Nadia Mulya sih iya. ya. Oh ya, tapi Nadia Mulya tuh hamil, tidak hamil, melahirkan sama. Sama aja ya. Begitu terus, cakap terus, heran. Terus apa ya? Kamu setelah anaknya keluar nih gimana sih men-treatment anak kembar? Nah, beda nggak? Apalagi yang satu cewek, yang satu cowok, Beda. yang satu begini, yang satu begitu, kan pasti mereka punya interest yang beda juga Iya. nih. Iya, dulu mikirnya sih waktu awal-awal, oh anak dua nih konsepnya kan mungkin karena mikirnya nggak identik, oh dia pasti ya kayak punya anak dua aja sendiri-sendiri gitu tuh. Oh ya nanti gampang nih gini. Ternyata nggak segampang yang kita pikirin ya. Oke. Jadi pertama kan gendernya udah beda dulu nih, pasti baju udah beda Iya. dulu kan, baju udah beda dulu, terus ternyata tuh dari cara tidur, jam tidur, terus cara menyusu, sampai sekarang pun tuh udah makanan aja, yang satu suka apa, satu suka apa, Oke. satu suka minum apa, satu udah bener-bener beda, jadi emang bener-bener treatment dua orang yang Anak dua berbeda. ya, Iya. bener-bener dua anak ya. Iya, jadi kalau bilang tadi kesulitannya di mana? Kesulitannya adalah mendidik Setelah anaknya. ya, setelah melahirkan ya. Iya, setelah itu karena kan udah punya jalan sendiri-sendiri ya. Jadi udah benar-benar kita Sudah harus punya ngerti. pilihan bener-bener. Iya, bener-bener. jadi emang harus dipikirin banget sih yang itu waktu habis Dan melahirkan. kalau kita aja nih yang aku punya anak satu ya, itu tuh kayak mulai mengarahkan kira-kira ini anak mau kemana ya, dia sukanya apa ya, Iya. gitu kan udah mulai mikir, oke, berarti makannya misalnya maunya ini, terus oke dia cenderung cara belajarnya lebih ke audio nih kayaknya Iya. anaknya nih gitu kan, itu Iya. aja tuh satu udah kayak harus bener-bener sekuat tenaga gitu, bener-bener memperhatikan Iya. gitu, apalagi dua gitu Iya, kan. kayak dua hal simpel aja kan, tiap hari kan kalau aku ada konsep belajar ya, belajar tuh nggak yang terus harus gimana tapi ngenal ini buah, ini warna, iya, itu iya, apa, oke. harus ada konsep itu tiap hari. Ketika yang satu coba gambar, yang satu tuh yang cowok tuh suka banget gambar, jadi Oke. dia udah bisa gambar bulat, gambar apa, yang satu ayo namanya kan Kimiko sama Akira, yang Kimi ini yang cewek, Kimi ayo gambar, mau tidak dia lari aja gitu. Jadi emang beda ya, Iya. karena kecenderungan anaknya juga Iya, beda-beda. yang satu gambar diem, terus Kimi lebih suka dia kayak aku pilih nyanyi, jadi dia nari-nari nyanyi, jadi Anak cewek, anak cowok beda. ya jadi emang tantangannya sih lebih ke situ ya. Tapi mereka pernah gak sih kompak melawan ibu gitu? Pernah Ya kan kayak pernah kejadian nih, membentuk sebuah tim yang Aku disuruh ini, kaget kamu banget. tidak mau. Kamu juga ayo dong, gak mau gitu. ini pernah satu kompak, menurutku ini kompak banget. Apa tuh? Jadi kan Umur berapa? barusan sih sebelum 2 tahun ini, mau ulang tahun 2 tahun kan, rumahku ini tingkat nih. Jadi yang aku pagerin ini emang baru atas, yang bawah belum aku pasang karena Oke, perasaan gue enak. somehow aku ya ntar dulu dipasang, ntar. Aku lagi di bawah, Mbak Maya juga lagi di bawah. Terus kan rumahku ada CCTV-nya nih, jadi aku selalu bilang kalau mau ke atas harus izin dulu, karena anak-anak mainnya kan di bawah. Oke. Tiba-tiba aku di bawah, aku denger pintu kamarku kebanting. Oke.
Aku, hah, siapa yang bantingin pintu? Apakah hantu? Apakah hantu ya kan? Aku bilang, siapa yang di kamar ya? Aku bilang, mbaknya ada semuanya. Itu siapa yang di kamar? Jadi aku lihat CCTV, anakku berdua gandengan tangan naik tangga dan masuk ke kamarku. Aku udah, ya ampun, antara lucu ini anak kompak banget, tapi antara Allah Akbar ini masuk naik tangga berdua pegangan. Dan aku lihat CCTV itu bener-bener mereka tuh pegangan tangan, Lucu banget. kompaknya gitu, Lucu banget. kompak nakal. Jadi kayak emang yang lucunya dari kembar juga itu gak sih? Kayak Iya. mereka bisa membuat tim untuk melawan si orang tua, misalnya lagi gimana, misalnya lagi dimarahin gitu kan. Iya. Kayak ada yang kadang-kadang mereka Ikut kompak tuh nangis. malah di saat-saat tertekan gitu. Iya, benar. Kan? Iya. Kayak di saat-saat mereka harusnya lagi seneng-seneng gitu biasanya berantem nih biasanya Iya, ya kan. benar. Apalagi anak-anak ya namanya juga anak seumuran, terus pasti kan mereka kadang bentrok-bentrok Iya. gitu ya. Ketika mereka tertekan tuh biasanya mereka malah jadi kompak. Iya, tertekan kompak. Kalau satu misalnya dimarahin, satunya ikut nangis. Padahal nggak kenapa-napa juga ya. Dimarahin nggak nangis juga, yang nangis malah yang satu. Yang satu lagi hatinya kecil. Mereka kompak banget ya. Jadi apa sih namanya kayak gitu? Warm buddies. Iya. Ya kan? Iya. Ada yang namanya warm sisters. Iya. Kalau cowok dua-duanya warm brothers, ini warm buddies. Iya. Lucu banget. Terus ada cerita lagi mungkin yang serunya hamil dan punya anak kembar. Apa ya? Seru. Iya, banyak serunya sih. Banyak serunya ya? Banyak seru tantangannya. Banyak. Udah pada lepas pampers belum? Belum. Tapi udah toilet training sih. Udah mulai belajar pup dan pipis di toilet. Kalau pup udah di toilet, tapi kalau masih pipis masih belum. Iya, aku juga sama sih. Iya. Sudah mulai. Nah, itu mengajarkan anak satu aja tuh, aduh gitu ya, PR, harus sabar, harus ekstra, harus berulang-ulang gitu Iya. kan. Apalagi anak dua ya itu tadi. Kalau misalnya dikasih tahu tuh kadang mungkin mereka lebih bisa nggak fokus nggak sih? Iya. Iya. Kayak main gitu. Harus kalau ngasih taunya nggak harus ada dua anak ini. Jadi nggak bisa ketika kamu marahin satu anak, yang satu pasti nggak dia cenderung bakal ngelakuin kenakalan itu lagi. Oh gitu ya? Iya. Jadi marahinnya terpisah? Enggak, malah barengan. Oh malah barengan? Jadi Oke. barengan, jadi dikasih tahu ini kakakmu nih salah ini, jadi dihukum misalnya Oke. gitu, dihukum. Berarti Kamu nggak boleh jangan gitu ya, gitu. Kalau misalnya marahin satu lagi, ntar yang satu ini pasti ngelakuin yang sama. Jadi kayak dua kali nggak sih marahinnya, Iya, bener, ngelakuinnya, iya PR banget nggak sih? Jadi makanya emang harus bareng terus bareng ya, berarti terus. treatment khususnya itu ya. Iya. Terus soal belajar juga berarti harus mengetahui kecenderungan mereka masing-masing secara barengan juga nggak? Belajarnya barengan? Belajarnya barengan, tapi ketika udah sukaannya beda ya udah, jadi ya dipisah aja. Oke. Dia lebih suka nyanyi, yang satu suka gambar. Ya. Lewat cara yang berbeda ya, Iya, sesuai dengan. tapi waktunya tetap waktu yang sama. Oke, itu berarti kalian pakai sistem belajar dengan waktu-waktu belajar? Enggak sih, jadi ketika moodnya aja kan umur segitu masih kadang Masih, masih iya, tantrum, masih nggak mau seharian. Nah, itu dia rewel tuh tantrum tuh udah keluar tuh Iya. kata tantrum. Pernah nggak tantrum barengan? Alhamdulillah enggak loh. Oke. Ini jangan amit sampai sini dibilangin terus jadi Iya, barengan ya. biasanya begitu ya. Jangan dong. Selama ini selalu gantian sih. Emang mungkin kayak waktunya ini tiap hari kenapa anak tantrum nggak selesai tapi gantian. Jadi nggak pernah barengan sih. Jadi ya satu-satu lah dia. Apa yang dilakukan yang satu lagi ketika yang satunya tantrum? Misalnya Kimi tantrum nih. Ya, Si siapa satu lagi? cuek aja. Cuek. Iya, dia malah anteng Biasa. aja, nggak yang rewel gitu tuh nggak santai aja, makannya gampang, malah yang satu lancar. Oke. Ketika satu tantrum, satunya lancar. Pengertian sekali ya ibu ini, Iya, pasti mamaku lagi stres. Iya, mungkin ya teriak-teriak terus gitu ya kali ya. Anakku udah mulai keluar tuh kata stres. Mama, ibu, lu bisa tes. Oke siap. Dia tidak tahu artinya apa, tapi dia bilang setes. Setes. Siap. Itu lucu ya. Iya. Dia udah ngomong lucu ya. Iya. Beda gak sih kecenderungan? Maksudnya misalnya ada salah satu yang jalannya duluan gitu-gitu nggak? Ada. Jadi untuk jalan, alhamdulillah dua-duanya setahun tuh udah bisa jalan. Oke. Udah bisa jalan, tapi yang pertama itu yang cowok. Jadi Oke. yang cewek itu kelihatannya pertamanya wah ini nih Duluan semua nih. orang nih bilang ini pasti bakal duluan nih karena ini gini. Ya ternyata yang cowok. Oke, mungkin yang cowok lebih mendengarkan omongan orang jadi dia termotivasi Mungkin gitu. Gitu ya. Ngomong juga Aku yang ingin ngomong. membuktikan. Ya ngomong juga. Jadi yang cowok nih ngomong terus orang pada bilang, aku kan
karena orang tua juga mungkin udahlah nggak usah diomongin anaknya nanti takutnya kenapa-napa dia tersugesti atau apa kan ya, doa juga kan omongan. Ini pasti orang-orang bilang ini pasti yang cowok dulu nih yang ngomong cerewet nih gini. Yang ngomong cewek duluan. Jadi yang cowok jadi diam ini kenapa semua orang jadi kebalikannya gitu. Tebakan orang tidak selalu benar. Iya. Gitu Kadang ya. kita orang tua juga masih belajar ini kira-kira gimana nih harus gimana gitu loh. Jadi kan emang susah ya, maksudnya nebak anak kecil kan. Iya bener memang. Itu dia tantangan parenting adalah menebak-nebak nih. Iya. Kira-kira bagaimana apa yang akan terjadi Iya. gitu kan. Jadi ya itu ya ternyata treatmentnya juga memang ada treatment khusus untuk masing-masing, tapi Iya. secara bersamaan. Ada waktu-waktunya mereka bareng. Tapi ada nggak sih waktu-waktu mereka sendiri? Maksudnya bobonya berdua? Enggak, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri? Iya. Nah itu bagaimana tuh? Kalau bobo emang karena yang punya kebiasaan sendiri-sendiri sih. Jadi yang cowok ini kan karena dia mungkin karena ASI langsung ya, maksudnya dia nggak pakai botol gitu itu, jadi emang dia suka dikelonin, istilahnya dikelonin. Dia tidur tuh harus ada orang. Oke. Sedangkan yang cewek ini kan didikan bapaknya ya, suamiku, jadi lebih mandiri malah. Jadi kalau tidur ya tidur aja sendiri. Dia malah lebih seneng tidur sendiri. Di kamar sendiri gitu tuh malah lebih lama. Lebih nyenyak ya? Iya. Oke. Jadi kadang-kadang orang lihat, kasihan nih belum 2 tahun masih gini mas. Itu malah oke banget guys. Iya. Cita-cita setiap orang tua guys. Iya, aku yang bilang, kasihan lu masa umur segini udah tidur sendiri gini. Tapi si anak ini, si Kimi ini Emang sukanya gitu. Ketika kamu pindah ke sebelahnya kakaknya atau ke sebelahku, dia malah nggak nyaman gitu loh. Karena ya mungkin kebiasaan ya, kayak sama bapaknya kan ayo tidur apa kan, treatment cowok sama cewek kan beda ya. bener. Jadi kadang-kadang ya itu beda. Terus berarti kamu berarti secara tidak langsung lebih dekat sama yang cowok dong? Secara nggak langsung ya. Si yang cewek lebih dekat sama bapaknya. Iya. Nah itu bisa mungkin nggak seimbang. Ini seimbang gak nih kalian menurut kalian nih? Menurut kita seimbang, tapi menurut orang enggak. Menurut orang enggak ya? Iya, menurut orang enggak. Ya mungkin kan karena orang untuk cowok sama cewek mentreatment kan beda. Betul, Iya. betul banget. Tapi kan konsepnya bener sama. Sayang, iya nggak mungkin kan orang tua nggak sayang Bener anaknya. dong. Iya kan. Aku sih lebih setuju kalau si yang yang cewek ini deket sama suamiku, karena aku pikir kan dia cewek nih. Cewek harus bisa lebih mandiri daripada cowok. Betul, Menurutku sih betul. gitu. Karena cowok udah bentukannya memang bakal mandiri Iya, gitu ya. Iya, yang cowok ini juga, yang akhirnya ini juga suka sendiri, suka itu karena ya emang bawaan cowok gimana sih, anak cowok kan udah nggak itu. Dia kan. akan malu sendiri ketika dianterin sama ibunya terus deket sama ibunya, kan dia bakalan begitu sendiri ya. Cowok kan Sementara- punya naluri sendiri, ketika cewek kan beda ya. Cewek kan Iya, lebih manja ya. Iya. Jadi emang di treatment seperti itu berarti memang on purpose. On purpose, ya. Disengaja begitu ya. Iya. Tapi menghadapi pilih kasih gimana sih untuk orang tua kembar nih? Pilih kasih. Menurutku nih ya, kan pasti orang kalau lihat pilih kasih ya, ini ibunya dekatnya sama cowoknya atau gimana. Tapi pilih kasih tuh enggak deh, kalau orang tua tuh enggak. Iya, nggak mungkin sih sebenarnya. Enggak kan? Iya, nggak mungkin. Tapi ya itu lagi, kasih sayang tuh kan beda-beda ya. Caranya beda-beda. Mungkin yang satu, yang Kimi ini, yang cewek itu nggak suka dicium, itu tuh nggak suka. Emang dia risian aja, nggak suka. Emang anaknya begitu berarti. Tapi ketika dia pengen manja ya, aku pengen pupuk sama Ami gitu, pengen pupuk ya dia ada waktunya manja ya manja. Tapi ketika dia biasa dipegang aja dia nggak mau loh, dipegang kayak ayo gandengan misalnya jalan-jalan gitu, dia lari aja nggak peduli orang tuanya. Jadi emang orang lihat yang cowok kan digandeng mau nurut, lebih nurut kan. Dia kok yang digandeng cuma yang cowok, yang cewek enggak gitu. Lah itu dipegang aja nggak mau. Susah ya, Iya, emang maunya dia begitu. Iya kan, kadang orang lihat sih lebih ke persepsi sih. Kalau betul. kalau orang tua, kalau aplikasi enggak, cuma persepsi orang aja yang lihatnya kok gitu, treatmentnya beda. Padahal kan tiap anak tuh punya isi kepala sendiri-sendiri yang nggak bisa kita treatment sama kan. Betul. Toh cara kita menghadapi mereka juga sudah disesuaikan dengan si anaknya masing-masing Iya, gitu ya. iya, kayak gampang aja nggak mau digandeng kan.
gimana masa kita gandeng nangis dikirain kita nyiksa lagi ya Iya, kan? makanya nggak cuma ngerti. dipaksa. Iya, masalah dipaksa. Bener. Walaupun Yang dilihatnya jelas, kayak mungkin orang-orang nggak nih enak ya, cuma sayang ya sama yang cowok. Padahal kan enggak. ya seperti emang. itu, betul, Iya. betul. Selamat ya atas Iya, kehamilannya. makasih. Terus juga semoga lancar. Salam buat si kembar yang Oke. gemes banget, sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Oke, makasih makasih. udah mampir di Mamstalk. Sampai jam Sampai jumpa di Mamstalk episode berikutnya. Oke, iya.